Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Sohibul Rengkar. Taksi bandara bukan sekedar taksi, tapi sebagai sumber inspirasi, sebagai sumber inspirasi bagi kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya membawa penumpang yang sangat luar biasa. Ini tokoh pemuda di kota Medan yang sangat viral. Ini kita akan kulik-kulik, kita akan mencari informasi dari Bang Rosadi yang ini tokoh viral loh, sahabat Sohibul Rengkar ya. Bang, buka dong Bang, supaya pemirsa tahu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang, kabarnya sehat kan? Alhamdulillah sehat. Iya Bang. Ini hari ini Bang Rosadi ini ya kita antar sampai menuju bandara ya. Sekaligus kita cari informasi nih ke Bang Rosadi nih. Katanya Bang viral ya Bang di media sosial ya Bang. Ya alhamdulillah kemarin kita sempat viral, ditonton hingga ratus ribuan orang lah, hampir 500.000 orang. Kita cerita-cerita tentang kota Medan, kondisi-kondisi Medan ya. Alhamdulillah penerimaan bagus. Iya Bang. Kira-kira Bang, tips supaya viral gimana ya Bang ya? Pengen viral juga nih Bang. Ya, jadi begini ya, untuk viral itu kita harus melihat kita sosial medianya di mana. Setiap sosmed itu berbeda, baik TikTok, YouTube, Instagram, atau yang lainnya. Berbeda caranya. Harus lihat segmen medianya apa yang kita pakai ya Bang ya. Ya, tempat di mana kita membuat konten itu. Kalau misalnya di TikTok, dia algoritmanya beda. Iya Bang. Dan kemungkinan viral di TikTok dan kemudian di Instagram itu saat ini lagi bagus gitu. Peluang bagusnya itu gimana Bang? Misalnya di TikTok ya, kita harus buat konten yang spesifik. Kita pilih, misalnya kita mau konten masak, atau kita mau konten bincang-bincang seperti ini. Iya Bang. Di mobil gitu, atau konten hobi, atau untuk apa, hiburan, ada yang nyanyi. Ya pilih aja konten kita dan konsisten di situ. Mudah-mudahan nanti setiap hari minimal 2 postingan lah. 2 postingan ya Bang. Ya, pagi sama sore. Harus konsisten ya Bang ya? Konsisten aja. Karena memang konsisten itu agak berat Bang. Harus Ya. melewati konsis 1, konsis 2 sampai konsisten Bang. Iya. Berat Bang. Iya. Untuk menuju konsisten gitu Bang. Mungkin salah satunya juga tips viral, mengundang tokoh-tokoh viral juga ya Bang ya. Boleh, atau kita collab dengan tokoh-tokoh yang viral. Itu juga lebih cepat. Maka kita lihat banyak juga TikToker yang collab dengan yang sudah viral ya. Iya Bang. Baik Bang, itu untuk itu Bang. Katanya kan Abang penggiat sosial gitu Bang ya, apalagi khusus di pemuda. Kira-kira apa garapan Abang untuk pemuda gitu Bang? Pemuda ya, saya memang dari dari muda, dari lajang, fokus di pembinaan remaja. Kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang punya karakter, sehingga ke depan mereka bisa menggantikan orang-orang yang memimpin sekarang dan lebih baik lagi dibanding yang telah lalu gitu.
melahirkan tokoh-tokoh pemuda yang punya konsistensi kepada kebaikan. Iya, jadi kan Bang, ini kita melihat penghancuran nilai-nilai pemuda itu ya kan Bang, terhadap narkoba, terhadap seks, pergaulan bebas dan sebagainya. Ini kan bagaimana peradaban ke depannya itu kan untuk menghancurkan pemudanya kan gitu Bang ya. Ah, ini jadi tantangan besar bagi kita gitu Bang. Jadi kira-kira solusinya apa gitu Bang? Ya memang ada minimal banyak sih sebenarnya, minimal ada 3 tantangan pemuda sekarang. Yang pertama adalah narkoba. Narkoba ini kalau kita sudah tersentuh atau sudah mulai, ada 3 konsekuensinya. Yang pertama gila, yang kedua masuk penjara, yang ketiga mati. Jadi jangan pernah disentuh atau berhubungan dengan narkoba, tinggalkanlah. Say no to drug. Yang kedua adalah free sex atau seks bebas. Kita lihat orang bangga dengan berpacaran, justru orang malu kalau tidak ada pacar gitu. Kalau kita lihat orang-orang yang seperti ini itu menjerumus kepada seks bebas dan seks gratis gitu. Ada orang kalau seks itu berbayar, kalau dia gratis gitu. Akhirnya kalau dia sudah berpacaran, pada intinya pasti pegangan tangan. Ujungnya itu adalah hamil dan menggugurkan. Ketika sudah menggugurkan sebuah kandungan, maka akan rusak masa depannya. Rusaknya di mana? Rusak di dua belah pihak. Si laki-laki pasti orang tua si perempuan nggak terima, maka akan dilaporkan ke polisi. Atau tidak direstui, pasti rusak masa depan. Apalagi yang perempuan, itu lebih ngeri lagi. Ya, lebih ngeri karena apa? Rusak. Dia punya anak sebelum waktunya. Terus tidak ada yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Itu apa namanya Bang? Merusak masa depan termasuk status anak juga ya Bang ya. Status anak pun nggak jelas ya, karena tidak ada hubungan pernikahan. Dan ini sudah terbukti, sudah tahulah kita ya. Seks bebas itu menghancurkan kedua belah pihak, bukan hanya si laki-laki, juga perempuan, dan juga keluarga kedua belah pihak itu pasti hancur gitu. Nah, dan yang ketiga adalah yang merusak sekarang itu adalah pemikiran bahwa pemikiran ala barat. Pemikiran ala barat ya Bang. Ya. Jadi pendidikan, penampilan. Kita nggak pede dengan anak-anak muda, kita nggak pede dengan budaya kita sendiri. Bahkan mereka lebih suka pendidikan barat, pakaian barat, lagu barat. Bahkan harusnya kita bangga terhadap budaya-budaya Indonesia. Itu yang minimal 3 itu sebenarnya banyak lagi. Tapi kalau 3 itu kita bisa lewati, mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin masa depan. Masya Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi pemimpin? Sementara kita sudah kena narkoba, nggak mungkin Bang ya. Bagaimana kita jadi pemimpin? Udah pasti rusak ya Bang ya? Sementara kita sudah menghamili anak orang, nggak mungkin ya. Free sex atau punya pacar banyak gitu, masa depan kita rusak, masa depan perempuan-perempuan yang kita pacari juga akan rusak gitu ya Bang. Juga pemikiran tadi ya, pemikiran tidak bangga dengan keindonesiaan. Harus berjiwa Pancasila gitu Bang. Ya, kita harus berjiwa ke Pancasila, berjiwa sosial, berjiwa adat-adat ketimuran, nilai-nilai akhlak, budi luhur gitu. Pada intinya akhlak dan punya religiusitas gitu. Ya, keagamaan yang bagus gitu. Karena kalau agamanya bagus, ya kan, seseorang yang agamanya bagus, dia pasti hormat sama orang tua, hormat sama
yang lebih tua, tetangga-tetangga, pasti dia rajin belajar gitu. Makin bagus agama seorang, maka masa depannya makin bagus. Waduh, luar biasa ya Bang. Tapi kalau kita kan Indonesia kan ketimuran ya Bang ya. Iya. Jadi banyak sekarang juga orang pintar, tapi adat kita ketimuran itu kan harusnya punya adab gitu Bang. Iya. Adab ya kan. Adabnya harus lebih, adab itu katanya kan lebih tinggi daripada ilmu gitu Bang. Iya, iya. Jadi itu gimana tuh Bang untuk kembalikan lagi Bang? Nah itu tadi salah satu yang bisa membuat adat-adat ketimuran kita, termasuk akhlak dan agama, kita harus pendidikan akhlak itu, pendidikan agama dan akhlak harus diterapkan di sekolah-sekolah. Oh, Kalau bisa makin banyak gitu pendidikan akhlak dan pendidikan agama, karena bagaimanapun ketika orang pintar tapi akhlaknya tidak bagus atau agamanya tidak bagus, dia mudah saja melakukan pencurian atau korupsi, mudah saja dia melakukan penipuan, berbohong. betul. Maka kita harusnya bangga dengan budaya kita, orang Indonesia, budaya ketimuran ini, kita ya Bang ya. bahwa di kita itu akhlak dan agama itu masih dijunjung tinggi gitu. Dan ini harus kita tunjukkan kepada dunia luar, Iya betul bahwa adat kita itu lebih bagus. Lebih harus kita tunjukkan ya Bang ya. Ya, pede, Pede, kita harus ya. percaya diri. Jadi bagaimana yang selama ini kita jauh tertinggal ya Bang ya. Ya, Sekarang ini kualitas sumber daya manusia kita ya Bang ya, di Iya. Indonesia itu tertinggal. Ini harus kita bangkitkan gitu ya Bang. ya. Jadi kita itu sebenarnya kualitas orang Indonesia itu bagus, cuman kurang percaya diri aja. Kurang pede ya Bang. Ya, kita tahu banyak anak-anak Indonesia di luar negeri itu tidak kalah bersaing gitu. Cuman kurang percaya diri saja. Baik Bang. Kayaknya semakin lama semakin panas ini Bang. Semakin Seru ya. seru gitu Bang ya kan. Banyak pembahasan-pembahasan yang apa. Jadi Bang, apa aja kegiatan Bang Rosadi gitu kan di kepemudaan atau di bidang-bidang apa organisasi yang Abang ikutin gitu Bang? Ya, banyak sih sebenarnya. Dulu saya pernah menjadi ketua JPRMI Medan. Disitulah dengan visi, kalau di JPRM itu kan jaringan pemuda remaja Muslim Indonesia dulu, gitu ya Bang ya. melahirkan pemimpin muda berbasis masjid. Masya Allah. Di situ kita banyak pembinaan di 21 kecamatan. Oh, luar biasa ya Bang ya. Dan kita jumpa dengan orang-orang hebat, bahkan bisa jadi mereka itu lebih hebat daripada kita, Masya Allah. cuman mereka tidak terekspos Tidak saja. terespons ya Bang ya. Juga aktif, saya juga aktif di saat ini menjadi ketua DPP Pemuda Rangkuti. Masya Allah. DPP ya Bang ya. Ya, Tingkat pusat berarti Bang. pusat ya. Pemuda Rangkuti kebetulan pusatnya itu di Medan. Wah, luar biasa Bang. Dan di sana kita juga melihat potensi-potensi kedaerahan untuk membangkitkannya menjadi nilai berguna untuk membantu pemerintah ya dalam melahirkan tokoh-tokoh muda ke depannya. Banyak sih organisasi-organisasi, tapi paling tidak kesempatan ini dua itu dulu lah yang ingin saya sampaikan. Makasih Bang. Ya, baik pemirsa sahabat Sohibul Rengkar dimanapun Anda berada, ini tadi bincang singkat kita, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi ya kan, semangat dari Bang Rosadi Rangkuti yang sangat luar biasa ya dari media ini gitu ya kan Bang. Sedikit Bang, kira-kira pesan dan kesan Bang terakhir penutup kita nih Bang Terhadap
tujuan apa pemimpin masa depan bang. Oh gitu ya. Gitu bang. Jadi begini, kepada anak muda, khususnya anak muda Kota Medan dan Sumatera Utara, Anda adalah calon-calon pemimpin masa depan, harus percaya diri mulai dari sekarang. Jadi siapkan diri menjadi pemimpin, dan kita harus punya mimpi-mimpi, punya harapan-harapan, keinginan yang luar biasa, dan harus kita mulai action. Semua impian-impian kita itu kita mulai action, dan pada akhirnya nanti mimpi itu pasti menjadi nyata. Kalau nggak sekarang, 1 atau 2 tahun ke depan, itu mimpi-mimpi itu perlahan-lahan akan menjadi nyata. Jadi silahkan kita punya mimpi dan action mulai dari sekarang. Itu saja. Terima kasih bang. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.